Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? You're fine? Alhamdulillah if you fine. Today we study about math for chapter 12. Nah, hari ini kita akan belajar tentang math untuk chapter 12. Di chapter 12 ini anak-anakku sekalian, kita akan belajar tentang time and calendar. Namun hari ini kita akan belajar tentang time atau tentang waktu. Kalender insyaallah nanti kita akan pelajari pada episode berikutnya. Baik, hari ini kita akan belajar tentang time atau waktu. For lesson 1, coba perhatikan sini. Ini tidak dari bukunya ya, ini ada tambahan sedikit dari Pak Guru Ibu Guru. Coba perhatikan gambar ini. Pak Guru di sini melingkari angka 1. Kemudian berikutnya Pak Guru lingkari angka 12. Ini menunjukkan bahwa di jam itu angkanya itu terdiri dari angka 1 sampai dengan angka 12. Tidak ada angka 13 sampai seterusnya. Pak Guru ulangi, di jam dinding itu hanya ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pak Guru ulangi ya. Di jam dinding itu ada angka 1 sampai 12. Please say in English. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi dari angka 1 sampai 12. Baik. Nah, sekarang perhatikan for lesson 1 number 1. Di bukunya ada tulisannya nomor 1. Coba perhatikan di sini. Nih ada banyak jam dinding. Iya. Yang perlu kita pelajari di sini adalah bahwa coba perhatikan ada 2 jarum. Ada jarum panjang, ada jarum pendek. Jarum panjang di sini berwarna biru, sementara jarum pendek, Pak Guru ulangi, jarum pendek berwarna merah, sementara jarum panjang berwarna biru. Pak Guru ulangi ya. Di sini ada 2 jarum. Jarum pendek itu berwarna merah, sementara jarum panjang itu di sini berwarna biru. Nah, sebenarnya dalam jam ini ada yang jarum yang panjang lagi, yang ukurannya kecil, itu adalah jarum yang menunjukkan detik. Nah, coba perhatikan jarum panjang. Jarum panjang di sini itu untuk menunjukkan menit. Sementara jarum pendek itu untuk menunjukkan jam. Pak Guru ulangi ya. Jarum panjang di sini itu menentukan menit, sementara jarum pendek itu menunjukkan jam. Nah, coba perhatikan di sini. Dari gambar paling atas itu dia berputar mengarah ke kanan. Coba perhatikan jarum panjangnya, dia selalu berpindah. Perpindahan ini disebut sebagai perpindahan menit. Dalam gambar ini dia berpindah setiap 5 menit. Ya, dia berpindah setiap 5 menit. Jadi 12 ke 1 itu 5 menit. 1 ke 2 itu 5 menit. 2 ke 3 itu 5 menit. 3 ke 4 itu 5 menit. 4 ke 5, 5 ke 6, 6 ke 7, 7 ke 8, 8 ke 9, 9 ke 10, ke 11, ke 12 itu 5 menit. Sehingga jumlahnya secara keseluruhan adalah 60 menit. Ya. Jadi satu kali berputar dari 1 ke 12 itu jumlahnya 60 menit. Kalau 60 menit itu sama saja dengan 1 jam.
Ya. 60 menit itu sama dengan 1 jam. Oke. Pak Guru ulangi, 60 menit itu sama dengan 1 jam. Nah, sekarang for number 2. Nih, jam 8. Di gambar ini dia menunjukkan jam 8. Jarum pendeknya di 8, jarum panjangnya di angka 12. Berarti itu jam 8. Atau jam 8 pas, tidak lebih atau tidak kurang. Nah, di sini dia meminta kita akan memindahkan jam ini 5 menit kemudian. Ya. Kita disuruh untuk memindahkan jam ini, memindahkan yang kita disuruh pindahkan adalah cuma menitnya. Nih, coba perhatikan. 5 minutes later, 5 menit kemudian. Di mana dia berpindah jarum panjangnya? Ayo kita perhatikan. Dia berpindah di angka 1. Karena dari awal tadi Pak Guru sudah sampaikan. Dari 12 ke 1 itu 5 menit. 1 ke 2 itu 5 menit juga. Jadi setiap perpindahan angka 1 ke angka yang lain itu 5 menit. Ya. Sehingga kita bisa baca jam 8 lewat 5 menit atau 5 menit setelah jam 8. Bisa dipahami? Pak Guru ulangi, setiap perpindahan antar angka itu sebanyak 5 menit. 12 ke 1 itu 5 menit, 1 ke 2 5 menit, 3 ke 4 5 menit. Kalau dijumlahkan berarti menjadi 15 gitu. Nah, for number 3. Number 3. Coba kita perhatikan number 3. Jamnya masih sama, yaitu jam 8.00 atau jam 8 pas. Apa yang dia minta di gambar ini? Ternyata dia minta kita memindahkan jarum panjangnya. Ini lihat, minutes, berarti jarum panjangnya dipindahkan. Dia meminta 40 menit ke depan, 40 menit kemudian, 40 menit setelah jam 8. Di mana jarum panjangnya? Coba kita hitung. Di mana jarum panjangnya kira-kira? Arahkan tangannya di angka 12. Pindah ke 1 berarti 5. Pindah ke 2 berarti 10. Pindah ke 3 berarti 15. Pindah ke 4 berarti 20. Pindah ke 5 berarti 25. Pindah ke 6 berarti 30. Pindah ke 7 berarti 35. Pindah ke 8 berarti 40. Berarti jarum panjangnya di angka 8. Apa benar? Coba kita perhatikan gambarnya. Nah, benar. Ternyata jarum panjangnya itu di angka 8. Ternyata jarum panjangnya di angka 8. Berarti ini kita bisa sebut sebagai pukul 8 lewat 40 menit atau 40 menit setelah jam 8. Itu sama saja. Ya. Jadi ingat, 5 menit itu dia berpindah setiap angka. Dari 12 ke 1 itu 5 menit. Kita selalu memulai hitungan 5 menit dari angka 1. Kalau dipindah ke 2 berarti itu sudah menjadi 10 menit. Nah, ini kita coba hitung ulang. Nih, kita menghitung dari angka dari 5 menit, yaitu tangannya kita sudah di 1. 5 menit itu tangannya kita sudah di 1. Ya. 10 kedua, 15 berarti di angka 3, 20 berarti di angka 5, di angka 4, 25 berarti di angka 5, 30 berarti di angka 6, 35 berarti di angka 7, 40 berarti di angka 8. Pak Guru ulangi, setiap perpindahan angka dari 1 ke 2 itu 5 menit. Kalau dari 12 ke 2 berarti itu 10 menit. Dari 12 ke 6 berarti itu 30 menit. Dari 12 ke 12 berarti itu 60 menit. Ya. Setiap dia lompat itu 5 menit, ya. Masih ingat dulu waktu kita belajar semester lalu?
kita belajar tentang melompat angka. Nah, di jam ini setiap dia lompat 1 kali itu berarti menjadi 5 menit. Kalau dia lompat 2 kali berarti 10 menit. Lompat 3 kali berarti 15 menit. Pak Guru ulangi, setiap 1 kali melompat itu 5 menit. Nah, number 4. Nah, masih jamnya sama, jam 8.00. Ya, jamnya masih sama, jam 8.00. Sekarang perhatikan. Nah, di sini sudah disiapkan gambar. Disediakan gambar. Gambarnya itu dari jam 8 dia berpindah jarum panjangnya di angka 4. Pertanyaannya, ini dia berpindah berapa menit? Ingat bahasa Pak Guru tadi. Setiap 1 kali melompat itu 5 menit. Coba tangannya di 12. Melompat ke 1 berarti 5 menit. Melompat ke 2 berarti 10 menit. Melompat ke 3 berarti 15 menit. Melompat ke 4 berarti 20 menit. Masih mau lompat lagi? Tidak boleh, karena jarum panjangnya di angka 4. Berarti berapa tadi? Jawabannya adalah 20 menit. Berarti ini kita bisa sebut 20 menit setelah jam 8 atau jam 8 lewat 20 menit. Sekarang perhatikan untuk number 5. Nih, jam 8, masih jam 8. Jarum panjangnya di angka 12, jarum pendeknya di angka 8. Nah, ternyata gambar kedua, dia berpindah jarum panjangnya itu di angka 9. Pertanyaannya, coba perhatikan. Pertanyaannya dia bertanya, berapa menit kemudian itu? Kita akan cari tahu berapa menit kemudian ini. Bagaimana caranya? Sama dengan yang sebelumnya. Kita melompat, setiap kali lompatan itu nilainya adalah 5 menit. Tangannya di 12. Coba, tangannya di 12. Lompat ke 1 berarti 5. Lompat ke 2 10. Ke 3 15. Ke 4 20. Ke 5 25. Ke 6 30. Ke 7 35. Ke 8 40. Ke 9 45. Gampang kan? Gampang. Yang penting kita tahu melompat. Setiap lompatan 5 menit, maka jawabannya pasti kita tahu. Berarti adalah 45 menit. 45 minutes later. 40 menit kemudian adalah jam 8 lewat 45 menit atau 45 menit setelah jam 8. Perhatikan ini. Apa yang beda? Dia ditanya di sini, apa yang beda di gambar A dan gambar B? Apa yang berbeda? Di gambar A, kita tidak tahu jam berapa ini. Di gambar B, kita pun tidak tahu ini jam berapa. Mari kita tahu. Mari kita cari tahu sama-sama. Kita fokus di gambar A. Coba perhatikan. Jarum pendeknya di antara jam 10 dengan 11. Di antara angka 10 dan angka 11. Kalau ingat ya, kalau di antara seperti ini, berarti itu yang kita sebut adalah angka sebelumnya. Ini dia belum menyentuh 11 dan dia tidak sentuh 10. Berarti yang kita sebut adalah 10, angka sebelumnya. Pak Guru ulangi, kalau jarum pendek belum menyentuh angka di depannya, berarti yang kita sebut adalah angka sebelumnya atau angka di belakangnya. Untuk gambar A itu dia belum menyentuh 11, berarti yang kita sebut adalah 10. Pertanyaannya, jam 10 lewat berapa ini? Nah, sekarang perhatikan jarum panjangnya. Itu di angka berapa? Jarum panjangnya itu di angka 3. 12 ke 1 5. Kedua 10. Ketiga 15. Berarti jam 10 lewat 15 menit atau 15 menit lewat 10 atau 15 menit setelah jam 10.
Pak Guru ulangi tadi. Untuk gambar A berarti 15 menit setelah jam 10. Ya. 15 menit setelah jam 10. Karena jarum panjangnya itu di angka 3. Nah, sekarang kita perhatikan di poin B atau di gambar B. Di gambar B itu jarum panjangnya dia belum menyentuh angka 11, belum sempurna. Berarti yang kita sebut adalah angka sebelumnya, yaitu angka 10. Sementara jarum panjangnya itu di angka 10. Kalau jarum panjangnya di angka 10, itu jam 10 lewat berapa kira-kira? Kita hitung seperti tadi. Dari 12 ke 1 itu 5, kedua 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Berarti jam 10 lewat 50 menit atau 50 menit setelah jam 10. Oke. Sekarang perhatikan for number 7. Nah, number 7 ini kita mencoba untuk menebak, kita mencoba untuk menggambar menit. Pak Guru kasih contoh. Kasih contoh 1. Lihat di gambar A, untuk gambar pertama itu cuma jarum panjang, jarum pendek yang terlihat. Dia belum menyentuh angka 2. Berarti itu kita sebut sebagai jam 1. Nah, ternyata kita diminta untuk menggambar jarum panjang jam 1 lewat 35 menit. Bagaimana caranya? Caranya adalah seperti ini. Kita gambar dulu jarum panjangnya, jarum pendeknya antara 1 dengan 2. Lalu kita mencari tahu kalau 35 menit itu di mana jarum panjangnya. Kalau 35 menit itu di mana jarum panjangnya? Bagaimana caranya kita melompat seperti tadi? Dari 12 ke 1 itu 5. Ayo, semua tangannya di 12. Lompat ke 1, 5. Lompat 10. Lompat 15. Lompat 20. Lompat 25. Lompat 30. Lompat 35. Lompat lagi. Sudah 35. Karena yang diminta adalah 35. Berarti tadi kita melompat sampai di angka 7. Bagus, sampai di angka 7. Berarti jarum panjang itu kita menggambar di angka 7. Nah, seperti ini. Untuk B, dia minta kita menggambar jam 4 lewat 20. Ya. Kita diminta untuk menggambar jam 4 lewat 20. Sama caranya. Kita hitung. Jam 4 itu lewat 20 itu di mana jarum panjangnya kira-kira? Tangannya kita di angka 12. Lalu kita menghitung. Lompat ke 1, 5. Lompat ke 2, 10. Ketiga, 15. Keempat, 20. Karena setiap kali melompat itu 5 menit. Berarti 20 di angka jam 4 lewat 20, jarum panjangnya di angka 4. Bisa dipahami? Pak Guru ulangi, setiap kali melompat itu 5 menit. 2 kali melompat berarti menjadi 10 menit. 3 kali berarti 15 menit. Melompat setiap angka. Berikutnya, silakan dikerja. Ini gambar C, dia minta kita menggambar jam 8 lewat 55 menit. Di mana itu 55 menit itu? Di mana jarum panjangnya? Nanti dicoba digambar ya, digambar di kertas, ya, digambar di kertas. Di mana itu jam 8.55 menit? Nanti difoto lalu dikirim ke gurunya, ya. Difoto lalu dikirim ke gurunya. Bagaimana itu jam 8.55 menit? Ya, poin C yang dikerja ya. Bagaimana itu jam 8.55 menit? Ingat menghitung dari angka 12, lompat dari angka
12 lompat ke 1 5, kedua 10 sampai seterusnya. Untuk C itu dikerjakan. Untuk D silakan dikerja juga. Dia minta kita menggambar jarum jam 3 lewat 10 menit. Di mana itu 10 menit? Ya. Di mana itu 10 menit. Ingat, mulai melompat dari angka 12 ya, lompat ke 1 itu 5 menit. Berikutnya untuk gambar C, D tadi dikerja, sekarang gambar E dikerja juga. Dia minta kita menggambar jam 9 lewat 25 menit. Kita disuruh menggambar jam 9 lewat 25 menit. Kira-kira di mana itu? Bagaimana itu jam 9 lewat 25 menit? Di mana jarum panjangnya? Pak Guru ulangi. Ingat, menghitung 5 menit dari angka 12 ke 1 itu 5 menit. Tangannya melompat itu start, berdiri di angka 12. Cara melompat itu berdiri di angka 12. Melompat ke 1. Bukan dari 1 melompat ke 2. Enggak, dari angka 12 berdiri, lompat ke 1 itu 5 menit. Lompat ke 2 itu 5 menit. Sehingga menjadi jam 9 lewat 25 menit. Di mana itu lewat 25 menit? Dihitung. Nah, untuk F, gambar F dikerja juga. Gambar F dikerja, dia minta jam berapa? Dia minta jam 6.40 menit. Dia minta jam 6 lewat 40 menit. Di mana itu 40 menit? Sama caranya. Kita berdiri di angka 12, melompat ke 1, lalu kita menghitung setiap 5 menit. Pak Guru ulangi, berdiri di angka 12, lompat ke 1 itu 5 menit. Sampai hitung sampai 40. Di mana itu angka 40? Di mana itu jarum panjangnya kalau 40 menit? Oke, nanti dari C, D, E, F tadi dikerja, kemudian hasilnya difoto, ya, difoto lalu dikirim ke Pak Guru atau Ibu Guru. Nah, menggambar lingkaran jam itu kalian bisa menggunakan uang koin, ya. Kalau kita menggambar lingkaran jam itu kita bisa menggunakan uang koin, ya. Kita bisa menggunakan uang koin. Menggambar angkanya harus sama seperti di gambar ini, ya. Satu lingkaran itu harus full angka 1 sampai angka 12. Untuk episode pertama cukup sampai di sini. Kalian tetap di rumah saja, dikerja baik-baik, nanti di foto, ya, nanti di foto hasilnya. Pembelajaran ini Pak Guru nanti akan kirim di YouTube, silakan di like dan di subscribe. Oke, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.